Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akil Gifari, NPM saya 2235 10166. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil reaction dari video tugas 4 dasar pemrograman mobile yang dimana dosen pengampunya adalah Pak Rizky Fadilah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar dari React.js. Nah, yang pertama itu, apa sih itu React.js? React.js adalah pustaka atau library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna UI, terutama untuk aplikasi web satu halaman atau single page application yang memerlukan pembaruan data secara dinamis. Dikembangkan oleh Facebook pada tahun 2013, React dirancang untuk mempermudah pembuatan komponen UI yang dapat digunakan kembali dan meminimalkan interaksi langsung dengan DOM atau dokumen objek model. Nah, kenapa sih pilihannya React.js? React.js banyak digunakan karena keunggulannya dalam membangun aplikasi web modern yang efisien, dinamis, dan mudah dikelola. Berikut beberapa alasan mengapa pengembang memilih React.js. Yang pertama itu adalah komponen yang dapat digunakan kembali. React didasarkan pada arsitektur berbasis komponen yang memungkinkan pengembang membangun elemen UI yang independen dan dapat digunakan kembali. Hal ini memudahkan pengembangan aplikasi yang lebih modular dan mengurangi pengulangan kode. Yang kedua adalah virtual DOM untuk kinerja yang lebih cepat. React menggunakan virtual DOM untuk mengelola perubahan UI secara efisien. Virtual DOM hanya memperbarui bagian yang berubah, bukan seluruh halaman, yang mempercepat rendering dan meningkatkan kinerja aplikasi, terutama pada aplikasi yang sering memperbarui tampilan data. Fitur utama React.js di sini adalah React.js menawarkan beberapa fitur utama yang membuatnya populer dalam pengembangan aplikasi web modern. Berikut ini adalah beberapa fitur utama dari React.js. Yang pertama adalah komponen berbasis UI. React memungkinkan pembuatan komponen UI yang terpisah dan dapat digunakan kembali. Setiap komponen yang dapat memiliki logika dan statsnya sendiri yang membuat aplikasi lebih modular, rapi, dan mudah dipelihara. Yang kedua adalah virtual DOM atau dokumen objek model. Virtual DOM adalah representasi ringan dari DOM asli. Saat terjadi perubahan di aplikasi, React hanya dapat memperbarui virtual DOM terlebih dahulu, kemudian membandingkan perubahan tersebut dengan DOM asli dan hanya mengubah elemen yang berubah. Hal ini membuat rendering UI lebih efisien dan meningkatkan kinerja aplikasi. Nah, yang ketiga adalah JSX atau JavaScript XML. JSX adalah sintaks yang diperkenalkan React memungkinkan untuk elemen UI dalam bentuk mirip HTML langsung di dalam JavaScript. Nah, di sini bagaimana sih React.js itu bekerja? React.js adalah pustaka JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna UI, terutama untuk aplikasi web. Berikut cara kerja React.js secara garis besar. Yang pertama itu adalah komponen. React membagi UI menjadi komponen kecil yang dapat digunakan kembali, seperti komponen memiliki stats dan props yang membantu mengelola data dan perilaku. Yang kedua adalah virtual DOM. React menggunakan virtual DOM, yaitu representasi ringan dari DOM asli. Ketika terjadi perubahan pada stats atau props, React akan membuat virtual DOM baru dan membandingkannya dengan yang lama. Yang ketiga adalah reconciliation. Proses perbandingan disebut reconciliation. React menentukan bagian mana dari DOM yang perlu diperbarui dan hanya melakukan perubahan yang diperlukan yang membuat aplikasi lebih efisien. Di sini ada juga event handling. Event handling di React.js adalah cara untuk merespon interaksi pengguna seperti klik tombol, input teks, dan pergerakan mouse. Proses event handling itu ada 5. Yang pertama itu adalah penangkapan event. Ketika pengguna berinteraksi dengan elemen UI, misalnya mengklik tombol, React.js akan menangkap event tersebut. Yang kedua adalah event handler. Anda mendefinisikan fungsi yang disebut event handler untuk merespon event tersebut. Misalnya fungsi ini bisa digunakan untuk memperbarui tampilan atau melakukan aksi tertentu. Yang ketiga adalah penerusan event. Ketika event terjadi, informasi tentang event tersebut dalam atau seperti jenis event dan elemen yang terlibat disertakan dan diteruskan ke event handler. Yang keempat di sini ada perubahan state. Jika event handler mengubah data atau state aplikasi, React akan memperbarui antarmuka pengguna sesuai dengan perubahan tersebut. Yang kelima di sini adalah mencegah perilaku default. Nah, kesimpulan dari React.js ini adalah event handling di React Native sangat fleksibel dan mirip dengan event handling direct untuk web, tetapi disesuaikan dengan interaksi mobile seperti sentuhan dan gestur. Anda dapat menggunakan event standar seperti onPress untuk tombol dan onScroll untuk penguliran. Untuk menangani interaksi gestur yang lebih kompleks, Anda juga bisa memanfaatkan pustaka tambahan seperti gestur handler
Selain itu, React Native mendukung berbagai event lainnya yang dirancang khusus untuk pengalaman pengguna di perangkat mobile. Kemungkinan pengembang untuk menciptakan aplikasi yang responsif dan intuitif. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.